Ini bukanlah tenda biasa, karena dari tenda inilah kelak lahir peradaban yang mengubah dunia. Dari tenda sederhana di Anatolia inilah muncul seorang pemimpin yang namanya mungkin tak sebesar raja-raja dunia saat itu, tapi visinya jauh melampaui zamannya. Namanya adalah Azman Ghazi, pendiri dinasti Turki Utsmanik. Ia bukan raja besar, bukan keturunan istana, bahkan hanya pemimpin kecil di perbatasan. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari pasukan, lebih mahal dari harta. Ia punya iman, visi, dan keberanian. Dari sekelompok kecil pejuang, dari tanah yang tak diperhitungkan siapapun, lahirlah sebuah kekuatan yang kelak menguasai 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Namun sejarah tidak dibangun dalam semalam. Ia ditempa oleh darah, oleh pengorbanan, dan oleh keyakinan yang tak pernah padam. Hingga akhirnya datanglah seorang pemuda yang tidak hanya bermimpi besar, tapi berani mewujudkannya. Namanya Mehmed II. Dunia mengenalnya sebagai Al-Fatih di usia yang bahkan hari ini masih dianggap terlalu muda, 21 tahun. Ia berdiri di hadapan kota yang tak pernah jatuh selama lebih dari 1000 tahun. Kota yang disebut dunia sebagai Konstantinopel. Temboknya tinggi, pasukannya kuat, pertahanannya hampir mustahil ditembus. Tapi Al-Fatih tidak hanya mengandalkan kekuatan. Ia menggunakan sesuatu yang lebih dahsyat, ilmu, strategi, dan keyakinan. Ia melakukan hal yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun, memindahkan kapal, melewati daratan, dan saat itu terjadi, dunia seakan berhenti. Tembok besar itu runtuh, dan sejarah berubah selamanya. Namun, yang membuatnya besar bukan hanya karena ia menaklukkan kota, tapi karena bagaimana ia memperlakukan kemenangan. Ia tidak datang dengan kesombongan. Ia tidak membalas dengan kehancuran. Ia datang dengan keadilan, perlindungan, dan peradaban. Gereja tetap berdiri, warga tetap hidup, dan dunia melihat bahwa Islam bukan hanya kekuatan, tapi juga rahmat. Dari sana lahirlah sebuah kota yang menjadi pusat dunia, Istanbul. Di sana, ilmu berkembang, rumah sakit berdiri, perpustakaan dibangun, para ilmuwan, penulis, dan pemikir berkumpul. Saat sebagian dunia masih terjebak dalam kegelapan, Utsmani sudah berjalan menuju cahaya. Namun, sejarah selalu mengajarkan satu hal, tidak ada kejayaan yang abadi. Kekaisaran yang berdiri selama 600 tahun itu perlahan mulai melemah. Bukan karena musuh yang terlalu kuat, tapi karena mereka mulai meninggalkan apa yang membuat mereka kuat. Ilmu mulai ditinggalkan, persatuan mulai retak, amanah mulai dilupakan. Dan dari situlah sebuah peradaban besar mulai runtuh. Tapi kisah ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang kita, tentang apakah kita akan mengulang kejayaan atau kesalahan yang sama.